people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi hadana lil islam wal iman wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-kathira wa nashkuruhu shukran jazilan an khalaqana min ummati Habib Mustafa alayhi afdalu salatu wassalam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wa intahu amma naha anhu wa zajar. We are in a time that everything is upside down. Awliya Allah, they are like frozen. They don't want to use their will over Allah's will. And that's why they are giving things to go smoothly as Allah wanted it to go. They are not putting their hands, they are not interfering. May Allah bring us into a time that will be a peaceful time. With Mahdi alayhi salam, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin akan mencoba merangkum dari apa yang disampaikan oleh Maulana. Tentunya kalau menerjemahkan secara langsung tidaklah mudah. Maulana Syekh Hisham Jambani membuka tausiahnya pada malam hari ini dengan mengajak kita semua untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berkumpul kita di tempat yang penuh keindahan ini. Maulana melanjutkan bahwa para aulia Allah pada saat ini, di hari-hari ini, bagaikan terbeku, terpesona dan terdiam. Para aulia Allah saat ini mereka tidak mengambil tindakan apa-apa, menunggu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu isyarat dari langit. Apapun yang terjadi, mereka menunggu, menanti saat yang tepat. Dan para aulia Allah tentunya mendoakan sini sampai kepada eranya Sayyidina Imam Muhammad Al-Mahdi alaihissalam. إذا أراد الله خيرا بعبده جعل له واعظا من قلبه. If Allah subhanahu wa ta'ala wants goodness for his servant, he will make a guide for him from within his heart. Sebagaimana kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari hamba-Nya kebaikan-kebaikan terpancar dari dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing orang itu sampai kepada kebaikan yang sempurna. Today people are scattered all over the globe, and they are looking and searching for someone to guide them. There are guides, there are very good guides, and there are very bad guides. Allah subhanahu wa ta'ala said, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah inspired the son what is good, what is bad. And there are guides that they are good, and then there are guides that they are bad. And one that they are good, they take you to Allah subhanahu wa ta'ala, guide you to the way of Sirat al-Mustaqim, guide you the way of Prophet sallallahu alaihi wasallam. The bad ones,
the guide with our shaitan. So we have to differentiate. Allah gave us mind and gave us heart. We have to differentiate between what is a good guide and what is a bad guide. If we find a guide that will take us to shaitan, we leave him. If we want to see a guide that takes us to Allah subhanahu wa ta'ala, we follow. Manusia, keseluruhan manusia pada umumnya pasti menginginkan keselamatan dan keberuntungan untuk dirinya, juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah yang membimbing setiap manusia, setiap diri dari hambanya, dan menyediakan pembimbing-pembimbing baginya. Semua orang sebetulnya hakikatnya selalu mencari pembimbing bagi dirinya sendiri. Tetapi ingatlah, kita harus selalu mampu untuk membedakan mana pembimbing yang baik, mana pembimbing yang buruk, mana pembimbing yang membawa kita ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah SAW, mana pembimbing yang pura-pura membawa kita kepada jalan yang baik, padahal orang itu membawa kita ke jalan setan. Oleh karena itu, selalulah seimbangkan akal dan hati kita. Pakailah sebagai tuntunan kita untuk beriktibar kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan bimbingan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebahagiaan yang kita impikan itu. We have to search and dig for a guide. And when you see someone that his description is the description of a guide, run to him. Like Habib Ali. Run to him. Among the guide. Kita ini tentunya selalu mencari mana pembimbing yang terbaik untuk diri kita, yang kita yakini mencapai jalan Allah, jalan kebahagiaan, jalan kesejahteraan. Sebagai contoh, Habib Alwi ini adalah hamba Allah yang telah diberikan kemampuan untuk membina dan membimbing. Semua orang dan banyak orang berlari ke arah dia. Oleh karena itu, teruskanlah seperti itu. Dan kepada yang belum ketemu pembimbingnya, carilah terus, gunakanlah hati, gunakanlah akal, sehingga engkau akan bertemu kiranya dengan orang-orang seperti Habib Alwi ini. Every hadith of Prophet ﷺ and every verse of Holy Quran has a meaning. Not one meaning, many meanings. And that's why we have to learn how to read hadith. We have to learn how to read Quran and understand what is behind the meaning of the verses of Holy Quran and the hadith, what is behind the hadith of Prophet ﷺ. Dari setiap ayat Al-Quran yang kita baca, dari setiap hadis yang kita pelajari, tidak hanya kita mencoba dan mempelajari arti atau terjemah daripada hadis atau ayat Al-Quran tersebut. Itu adalah rahasia-rahasia yang terbuka pada saat kita mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam. Dalam setiap Al-Quran, dia ada rahasia-rahasia di belakangnya. Dalam setiap hadis Nabi SAW, ada rahasia-rahasia di belakangnya. Kita harus terus belajar dan belajar terus untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan itu. We are not going to speak on a high level. Let us speak on a normal level. Because high level is not going to, you are unable and be unable to understand it. But lower level, alhamdulillah, we can understand. Kita marilah berbicara dan berbincang itu hal-hal yang ringan saja, tetapi membuat kita merasa terbina dan terbimbing. Kalau kita maunya yang tinggi-tinggi terus, yang menjelaskan, mendingan bicara yang simpel-simpel saja, tetapi enak diterapkannya dalam kehidupan kita. I will ask you a question. Mohon akan bertanya kepada kita semua. What is the meaning of jihad? Apa arti dari jihad? Maulana bertanya, apa arti dari jihad? Can someone give an answer? Ada yang bisa menjawabnya? Ngacung.
Sok, drama cum. Apa Ibu? Jihad. Terkadang Bu. Bersungguh-sungguh berjihad membela agama Allah dan Rasulnya. Persistence to reach Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Berjihad adalah membela agama Allah dengan sungguh-sungguh dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Afwan. She gave a good answer. Jawaban Ibu itu bagus juga ya. She surprised me. Ibu itu mengejutkan saya. You see the knowledge between women better than the knowledge between men. Lihatlah, pengetahuan ibu-ibu itu lebih baik dari pengetahuan saya. To struggle in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang di jalan Allah adalah jihad. Afdal jihad, Prophet sallallahu alaihi wasallam. The best of jihad is what? Apa sebaik-baiknya jihad? Afdalul jihad, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. He said afdal jihad means there are too many different kinds of jihad, and what is the best among them is one jihad. Jadi dari sabda Rasulullah SAW ini kita bisa mencoba memahami dari begitu banyak jihad ada satu yang paling tinggi levelnya. People they think that jihad is to go to war. Why I have to fight to kill innocent people and slaughter them by knife? This is not jihad. This is a slaughtering house. Sekarang ini banyak itu membunuh, asal membunuh. Semua orang yang dianggap salah disembelih kayak binatang. Kalau begitu jihad itu mungkin artinya menyembelih bagi mereka itu. Prophet ﷺ and scholars were able to understand there are too many different categories of jihad. Up to 14 different jihad. 14 different jihad. Dari Rasulullah SAW dan para ulama yang terdahulu telah mengkategorikan ada 14 jenis jihad. And Prophet described the best of them, the best of jihad is kalimatu haq or kalimatu adl. The word of truth or the word of justice. That is the best of jihad. Dan Rasulullah SAW melalui sabdanya yang mengatakan bahwa yang jihad terbaik adalah kalimatul haq, kalimat yang membawa kita kepada alam keadilan, kalimat yang membawa kita kepada alam kedamaian dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalimatul haq inda sultanin ja'ir. To say a word of truth, a word of reality in the face directly to the face of the sultan that he is criminal. That sultan who is always bad person. To say to his face, you are wrong. And who is the sultan
that always tells you things all the time with you to do something bad with your ego. So that you have jihad, the best of jihad is to say to your ego, you are wrong, my ego. My desires are wrong. I have to struggle, as she said, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and the way of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemanakah kalimatul haq itu kita deklarasikan, kita teriakan? Maulana Syekh Isa melanjutkan adalah kepada raja yang menguasai, raja yang zalim, raja yang selalu berbuat onar, raja yang selalu membawa manusia kepada kehinaan. Raja di sini adalah hawa nafsu. Raja di sini adalah ego diri kita sendiri yang selalu membawa kita kepada kesialan-kesialan dan membawa kita kepada keburukan. Teriakilah ego kita diri sendiri. Teriakilah, deklarasikanlah kalimatul haq bahwa wahai ego, wahai hawa nafsuku, engkau telah membawaku kepada kehinaan. Engkau salah total. Sebagaimana yang disampaikan ibu yang tadi memberikan jawaban yang menarik kepada kita semua. Ketika kita melakukan itu, kita harus berjuang. Itulah yang namanya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalannya Rasulullah SAW adalah melawan raja hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Ibn Qayyim al-Jawziyah, one of the ulama before in this 8th century Hijri, although we differ, Ahlul Sunnah wal Jama'ah differ from them, from his belief. He's alim, yes, he's alim, but some part of his belief is wrong, has to be adjusted. He categorized jihad into 14 different kinds of jihad. 13 of them is jihad nafs, to fight against your ego. 14 of them. Kita mengenal seorang ulama di masa lampau yang sangat terkenal, Ibnu Qayyim. Ya. Ulama ini mungkin berbeda dengan kita. Kita ini ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ada hal yang menarik dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini. Beliau mengkategorikan dan membagi-bagi jenis jihad itu menjadi 14. Ketahuilah, Ibnu Qayyim yang agak berbeda dengan kita di dalam satu hal yang khusus mengkategorikan 14 jihad itu, 13-nya itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Artinya Ibnu Qayyim sendiri adalah mempunyai konsentrasi, mempunyai fokus untuk melawan ego, melawan hawa nafsu yang ada di diri manusia masing-masing. Why I am bringing the issue of jihad? Because it is the main issue that can take you to Allah subhanahu wa ta'ala and to His Prophet and to His paradises. This is the way of awliya Allah, that they have struggled against their egos, against their nafs, against their desire, and that's why Allah subhanahu wa ta'ala gave them power that He did not give anyone like what He gave His awliya. Maulana menjelaskan kepada kita semua kenapa malam ini saya ingin menyampaikan pembukaan ini dalam kategori jihad. Karena jihad inilah yang sebetulnya memerlukan suatu perjuangan melawan hawa nafsu. Para aulia Allah, mereka menjadi sukses hidupnya. Mereka menuju Allah, menuju Rasul, mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sepanjang hidupnya berjihad. Mereka tidak mau dikendalikan oleh egonya. Mereka tidak mau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Mereka selalu mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena itu mereka menjadi orang-orang yang merdeka dari hawa nafsunya. Itulah sebetulnya arti jihad. What is differ us from awliya Allah? Apa yang membedakan kita dengan para awliya Allah? They are struggling, we are relaxed. Para awliya Allah mereka selalu berjuang. Kita ini sering santai. Their life, they live their life by fighting their desires. We live our life by listening to our desires. That's the big difference. Para awliya Allah
hamba-hamba Allah yang selalu melawan desires-nya, hasrat-hasrat negatifnya. Kebalikan dengan kebanyakan orang. Orang kebanyakan itu malah menuruti hasrat-hasrat negatifnya, mengikuti hawa nafsunya. Itu perbedaan aulia Allah dengan orang biasa. Their struggle against their desires take them to see what cannot be seen, to hear what cannot be heard. Akhirnya karena mereka berjuang berjihad seperti itu di jalan Allah, di jalan Rasulullah SAW, maka diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Mereka bisa mendengar apa yang orang lain tidak bisa mendengar. Itu lantaran karena berjihad, jihad melawan hawa nafsu. As we say we love Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we say we love Allah Subhanahu Wa Taala, but when the desire comes on us, we forget about Allah Subhanahu Wa Taala, we forget about the Prophet, and we follow our desires, our nafs. Bagaimana dengan kita? Kita ini barangkali adalah cepat sekali mendeklarasikan, oh saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah SAW. Tapi begitu klik sedikit ada hasrat hawa nafsu sedikit setetes dalam diri kita, langsung lupa Allah, lupa Rasulullah SAW. Ini harus kita camkankan menjadi pelajaran. Inilah yang membedakan orang biasa dengan wali Allah. Salawat on Prophet is like when we put salawat on Prophet is like a switch, electrical switch. You put it on or off. When you do salawat, the switch is on. Means the tube from you to Prophet ﷺ is open. But your desires makes it to be closed. It will veil it. You cannot see where is the tunnel to reach Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Between us and Prophet there is a bridge or a tunnel. You have to close it. If your desire close it for you, you cannot see. Awliya Allah, they struggle in Allah's way to take that curtain away, enabling them to see and to reach the other side of the tunnel. To see Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Too many majalis did salawat on Prophet in this country and other countries and everywhere around the world. But can anyone say to me that are able when they are making salawat to see Prophet? Prophet is waiting to be seen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanti kita. Rasulullah selalu memandangi kita. Kita yang tidak pernah menanti Rasul. Kita yang tidak pernah mau untuk menghampiri Rasul karena kita lebih sibuk dengan hawa nafsu kita sendiri. Tetapi Maulana mengingatkan kita. Maulana memberikan kabar gembira kepada kita. Kita punya saklar listrik yang ada di hati kita. Saklar itu adalah sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita lakukan, alhamdulillah di malam hari ini misalnya, atau di malam-malam di waktu-waktu yang lain. Sholawat itu ketika di-on-kan seperti saklar listrik, seperti lampu yang terang seperti malam ini, dia akan terbentuk pipa. Analoginya dimisalkan oleh mana pipa antara diri kita dengan Rasulullah SAW. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Kita harus terus berjihad sampai bertemu dengan Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Karena sepanjang perjalanan itu kita sangat rentan untuk kalah oleh hawa nafsu kita. Kita selalu rentan untuk mengikuti ego kita sendiri. Disinilah tugas para aulia Allah. Disinilah tugas wali Allah untuk menjaga hamba-hamba Allah yang sudah men-on-kan saklarnya bersalawat untuk nyambung rasul kepada Rasulullah SAW, berjihad. Tetapi tidak berhenti terus. Maulana terus melanjutkan, kita banyak sekali di Indonesia ini majelis-majelis salawat di antara barat, timur, utara, selatan, khusus di Indonesia. Tetapi kita harus menyadari betul, ketika kita menyebut salawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, apakah
kita menyaksikan langsung, secara langsung bahwa Rasulullah SAW itu hadir di hadapan mata kita. Padahal Rasulullah SAW itu selalu menanti kita, selalu menanti sholawat kita kepada beliau. MashaAllah, you are increasing what I have been saying. Connection, more connection. Now, just now we were making salawat. Malam ini kita bersolawat. Did anyone see that? Ada yang melihat Rasulullah tadi barusan? No. Tidak ada. Is Prophet present? Apakah Rasulullah hadir? Tentu saja beliau hadir. Why you cannot see? Tetapi kenapa tidak bisa dilihat? Because you are not struggling, you are listening to our desire. Karena jihad yang kita lakukan belum jihad untuk melawan hawa nafsu. Ulama, they cannot lie. Para ulama yang betul-betul ulama, mereka tidak bisa berbohong. It's young ones. Kawan-kawan yang di sini, kawan-kawan yang masih muda usianya, They are trying to show their love to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, which is very good. Maulana memuji teman-teman semua untuk mengekspresikan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. But ulama, whose ages are 70, 60, 80, 50, 40, can they see Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam when they do salawat? Para ulama dengan berbagai usia, ada yang 50, 80, 70 atau lebih muda, ketika mereka bersolawat kepada Nabi SAW, bisakah beliau-beliau itu melihat langsung Rasulullah SAW? We never heard one of them said, I saw Prophet. Maulana menjelaskan, saya belum pernah juga langsung mendengarkan bahwa mereka langsung melihat Rasulullah. But awliya Allah, can they say we saw Prophet? Yes. Tetapi para wali Allah, mereka tidak pernah berbohong ketika mereka mengatakan kami melihat Rasulullah, adalah benar bahwa mereka melihat Rasulullah SAW. They can see. Mereka mampu melihat. Sayyidina Umar was in Madinah al-Munawwara and Sariya, his general in the army, was fighting in Sham in Damascus, and Sayyidina Umar was able to see him and giving him an information how to find the enemies, and he was hearing him. And Sayyidina Umar in Madinah speaking with him in Sham, no telephone, no computer, nothing. He was able to reach him. His eyes, his ears are open. He is a wali from Awliya Allah. He is Habib of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He is not a prophet. If there was a prophet, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, he said, Umar will be a prophet after me if there will be a prophet. But there is no prophet. Sayyidina Muhammad is Khatam al-Rusul, the last messenger. But there are Awliya Allah that they can see. Ismail Bukhari was able to see Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to ask him in a dream where he can put the hadith that he collected in which chapter, or if the hadith correct or not correct. He doesn't take a hadith without asking istikhara with Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. They were able to see and to hear. They are awliya. How? Because they make jihad, struggling against their evil. Sebagaimana contoh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab yang pada saat itu menjadi khalifah, memberikan suatu peringatan dari jarak jauh kepada panglima perangnya yaitu Syariah dari Madinah ke negeri Damaskus, ke negeri Syam. Jaraknya itu ribuan kilometer. Ketika ada musuh di daerah Syariah yang mengancam pasukannya dari jarak yang sedemikian jauh, Sayyidina Umar berteriak, "Wahai Syariah, hati-hati. Di jauhan di bagian bukit itu ada bahaya bagi pasukanmu." Bagaimana kedua ini bisa berkomunikasi dengan jarak
sejauh itu. Padahal pada saat itu belum ada telepon, belum ada komputer dan lain sebagainya yang canggih seperti sekarang. Karena mereka mempunyai komunikasi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para wali Allah. Sayyidina Umar bukanlah seorang nabi. Walaupun kita mengetahui dari sebuah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, jikalah ada seorang nabi setelahku, pastilah Umar orangnya. Tetapi kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini suatu contoh bahwa komunikasi ini bisa terjadi karena mereka berjihadnya benar-benar berjihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana juga Imam Bukhari yang meriwayatkan dan mengukuhkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau langsung berkomunikasi dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sendiri yang memberikan pembinaan dan petunjuk di mana hadis yang sahih, di mana hadis yang tidak benar, dan di mana harus ditaruh bab per bab, chapter per chapternya. Mereka adalah orang-orang para wali Allah, orang-orang pilihan Allah yang selalu berjuang dan berjihad, sebagaimana disampaikan berjihad selalu di jalan Allah, di jalannya Rasulullah SAW. These young flowers, Kawan-kawan, para sahabat yang muda ini bagaikan bunga yang tumbuh. if they insist to destroy their egos, for sure they will see Prophet. Ketika kalian mau melanjutkan terus berjuang untuk menundukkan hawa nafsu dan ego di dalam diri kita masing-masing, pasti kalian akan berjumpa Rasulullah SAW. Awliya Allah power. I was in Madinah Munawwara long time ago, in the early 70s. And I was in Jeddah, I went to Madinah Munawwara, I told my Sheikh, may Allah bless his soul, Sayyid Sheikh Muhammad Nazim Alim Al-Haqqani. I said, Sayyidi, I am in Madinah al-Munawwara. Do you need anything? He said, kiss the threshold of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Means kiss the floor of the soil that is between you and Prophet sallallahu alaihi wasallam when you are standing in al-Muwajah, facing your face to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and making salawat or making dua, whatever you want to make. There is a threshold, there is a marble. Kiss it. I said, this is my order. This is what I am ordering you to kiss the threshold of Prophet. And he said, go along, inshallah, you will be successful. And I said to myself, I began to ask my mind, which as a murid you cannot ask when the Shaykh says something, say, Sama'na wa ata'na. We listen and we obey. Don't argue. Don't question. Don't say, what is this, what is that. So, but as a murid, you are still growing up, say, SubhanAllah, what kind of the best? I get the threshold and all these police, religious, those people who tell you move. How I can go and this is the threshold. But since my Sheikh said go, I went. Maulana menceritakan apa yang beliau alami di awal tahun 70-an ketika dalam perjalanan ke Madinah. Lalu Maulana Syekh Hisham menelpon musik kita semua, Maulana Syekh Nazim Alim Al-Haqqani, dan menanyakan kepada beliau, saya dalam perjalanan ke Madinah sebentar lagi sampai ke Madinah. Apa yang saya dibutuhkan dari saya ketika saya berada di Madinah? Ya Syekh. Demikian pertanyaan Maulana kepada Syekh Nazim pada saat itu. Lalu dari jarak di sana via telepon, Syekh Nazim memesankan, siapkanlah pembatas di bawah makam dari Rasulullah SAW.
Kalau kita pada saat berziarah di Masjid Madinah itu di bawahnya ada seperti marmer pada saat itu di tahun 70-an, dan Maulana Syekh Nazim memerintahkan saya untuk mencium marmer itu yang berada di hadapan Rasulullah SAW. Pada awal itu saya bertanya, untuk apa Maulana Syekh Nazim memerintahkan saya seperti itu? Ingatlah, sebenarnya di dalam tarekat itu prinsipnya sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami patuhi. Sebetulnya kita sudah tidak boleh lagi menggunakan akal kita logika ini. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa beliau perintah saya begini? Kenapa begitu? Harus dipatuhi. Dan pada saat itu, menurut hitungan saya, kalau melanjutkan, cukup sulit di musim itu karena banyak laskar yang suka mengusir-usir. Pada saat itu pun sudah ada laskar-laskar yang mengusir orang-orang supaya tidak terlalu dekat dengan makam Nabi Muhammad SAW. Do you like to kiss the threshold of Prophet? Apakah kita semua cinta untuk mencium batas-batas daripada makam Nabi? Kita punya keinginan untuk mencium itu? Inshallah. Insyaallah. Listen to this story. Sekarang dengarkanlah terus. I went because I know that many times I went there, I was living there, like 4 or 5 years, more than 5 years, like 10 years. I know where you stand, and you cannot be seen. You have the pillar in front of the Muwajah, in front of the holy grave of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And I said to myself, I stand behind the pillar and I will approach when there is no people coming. And there are people, but not when there are not too many. But always too many coming, moving. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I was unable, and I was making dua. And the head of the head of the staff of Al-Amr bil-Ma'ruf wal-Nahy 'anil Munkar left his position. He was standing by the grave of the door of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and I saw him coming to me. I said, "This is finished." Then he's going to shout at me. Maulana menjelaskan bahwa beliau pernah tinggal hampir 10 tahun di Madinah, dan beliau juga paham ketika melakukan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW ada pilar-pilar tertentu yang ketika kalau kita berdiri di samping pilar itu kita menjadi tidak kelihatan oleh laskar-laskar itu, penjaga-penjaga itu. Berdirilah Maulana Syekh Hisam itu di samping pilar itu dan menunggu orang-orang yang memang tidak pernah berhenti untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Pelan-pelan ada seorang komandan dari laskarnya itu yang meninggalkan pos jaganya, berjalan ke arah saya. Maulana melanjutkan. Lalu Maulana mengira, wah, ini komandan pasti mau mengusir saya. Bisa-bisa saya tidak ada kesempatan untuk mencium bagian bawah pembatas dari makam Nabi Muhammad SAW. Maulana sedang berpikir seperti itu. I can see him his face now here at first. Sampai sekarang pun Maulana masih ingat wajah dari laskar komandan itu sampai sekarang. Padahal itu awal tahun 70-an. It's very white. Wajahnya sangat putih dan janggutnya kemerahan, cukup tebal. Very white. Pakaiannya putih. Coming to me, reaching me, and then making dua. He looked at me and he smiled. Maulana langsung berdoa ketika beliau komandan itu menghampiri, tapi lama-lama komandannya itu tersenyum kepada Maulana. And he said, "Come with me." Lalu
dia berkata, ikutlah dengan saya. I said to myself, where is taking me? Lalu Maulana mengikuti sambil bertanya, mau dibawa kemana ya? Without saying loudly, I said it in my heart. He said, I'm taking you to where you want. Lalu walaupun Maulana tidak mengucapkan itu, hanya di dalam hati, orang itu menjawab, Laskar itu menjawab, saya akan membawa kamu kepada tempat yang kamu inginkan. He said, come. He held my hand and brought me to the grill, to the fence. The metal fence where behind it which is silver and gold, behind it is the holy grail of Prophet. He said to me, this is the grill, this is the fence, kiss the threshold of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu menggenggam tangan saya dengan erat, ikut dengan saya sekarang, berjalan-berjalan sampai kepada titik pas di hadapan makam Rasulullah SAW, tetapi ada pembatas tali besi yang warna emas itu, dan di bawahnya itu ada pembatas yang dimaksud oleh Maulana Syekh Nazim di situ. Sekarang kamu ciumlah threshold itu, pembatas makam Nabi Muhammad SAW. Don't rush, take your time. Dilanjutkan pula, nggak usah buru-buru, sesukamu aja tuh. I went down, put my hand on the threshold of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The whole dunya disappeared. Masya Allah. Saya menundukkan kepala saya, ingin mencium pembatas marmer yang ada di bawah, pembatas antara di luar dengan makam Rasulullah SAW. Ketika Maulana Syekh Hisham menunduk itu, dunia menghilang. Everything disappeared completely as if I am somewhere like garden, beautiful garden, and time there is no time. The time disappeared. No 1 minute, no 2 minutes, no time back or forth. Everything stands still. Stands still. Everything stands still. The whole, I am not hearing any voices from the people taking the Quran or people coming. There was as if everyone disappeared. I spent my half an hour on the threshold of the Prophet. And then I raised my head, he was dead. And he said to me, send my salam to Sheikh Nasr. No iPhone at that time. No telephones at that time. Like today, I have telephone to call him. How he reached him. Awliya Allah, they can move. They can see, that's why we are discussing. They can see, they can hear, because they started against their desire. And that's why the hadith of the Prophet, ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته سمعه يسمع به وبصره الذي يبصر به. As long as my servant approaches me to voluntarily worship us, I will love him. When I love him, I will be his eye that he can see with, I will be his ear that he can hear with. Allah will give. Allah is not hiding, He's not holding for us the treasure. He has all treasure. He gives another answer. So Allah gave them that for. So he said to me that send my salam to Sheikh Nazim. Maulana melanjutkan apa pengalaman pada saat itu. Ketika Maulana Syekh Hisham menundukkan kepalanya dan mendapatkan kesempatan mencium daripada marmer pembatas makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perintah Maulana Syekh Nazim, tiba-tiba beliau berada di sebuah ruangan yang tidak ada hitungan waktunya. Dunia seakan hilang.
tidak ada suara apapun, walaupun di situ banyak orang, tentunya banyak orang-orang jamaah-jamaah yang sedang berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu saya tidak mensia-siakan kesempatan itu. Saya mencium terus sebagaimana perintah dari guru saya. Dan saya menghabiskan waktu tanpa terasa 30 menit untuk mencium dan menikmati suasana pada saat itu di hadapan makam Nabi SAW. Dan ketika selesai 30 menit, beliau berdiri, Maulana berdiri, dan komandan laskar itu ada di sampingnya. Cukup sampaikanlah salam saya kepada Syekh Nazim. Orang itu mengatakan, sampaikanlah salam saya kepada Syekh Nazim. Saya merasa terperanjat, Maulana menjelaskan, sangat terkejut. Pada saat itu, kalaupun memang memungkinkan hal itu terjadi, bagaimana saya menyampaikan salam itu kepada Syekh Nazim? Pada saat itu belum ada handphone, belum ada apa-apa, teknologi di tahun 70-an. Ini menjadi contoh bagi kita semua, bagaimana para aulia Allah saling berkomunikasi satu sama lain. Mereka berbicara satu sama lain dengan teknologi Allah yang diberikan kepada mereka, tidak seperti teknologi yang seperti kita pakai pada saat ini. Lihatlah bagi mereka-mereka yang selalu berjihad menundukkan hawa nafsunya, maka mereka akan dianugerahi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hambaku mendekatku untuk selalu berjalan di jalanku untuk melakukan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan jatuhkan cintaku kepada hamba itu dan aku berikan anugerah. Orang itu akan melihat dengan penglihatanku, orang itu akan berkata dengan perkataanku, orang itu akan mendengar dengan pendengaranku. Inilah orang-orang yang telah berhasil keluar dari dirinya dan melakukan jihad yang sesungguhnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. If they keep doing salawat on Prophet and anyone keep doing salawat, for sure you'll see Prophet in the dream. Teruslah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan langgeng, pasti suatu saat kalian, kita semua akan memandang Rasulullah SAW. I continued my way to Mahditul Wahid, prayed 2 rak'ahs there, and gone out of the Haram, and went far away, and I began to hear someone calling me, Hisham, Hisham. I looked, young one, like them, nicely dressed, running to me. I stopped. I looked at him, smiling, young one, having in his hand Mus'haf, Quran, very nicely done. He gave to me and he said, my father tells you to take that gift to Sheikh Nasir. His father is the man that took me to this international conference, sending a gift to his son to Maulana Sheikh Nasir. How they communicate? How they were able to communicate? And not only led me to this threshold, but sending a gift also to make sure that Maulana knows what he did. Because he had direct connection with our beloved. And there are many stories like that in my life. So my advice is to keep salawat on Prophet, struggle against your ego, struggle against your desire, you will reach to your destiny that takes you to be a wali of our God. Maulana melanjutkan bahwa setelah selesai peristiwa itu memang mungkin masih agak terpana dan kebingungan, tetapi tetap Maulana melanjutkan perjalanan
sebelumnya sholat sunnah dulu dan melanjutkan ke Ahlul Wahid, suatu tempat di sekeliling Masjid Nabawi pada saat itu, dan Maulana keluar berjalan terus di tanah haram, di tanah suci. Suatu ketika berjalan ada yang memanggil Maulana Syekh Hisham, dipanggil dari jauh oleh seorang yang lebih muda pada saat itu, dan ketika menghampiri bertemu, anak muda itu memberikan Al-Quran, mushaf Al-Quran yang sangat indah, yang sangat baik, sangat bagus. Lalu ini dari siapa? Maulana bertanya. Ini dari ayah saya. Ayah saya itu yang mengantarkan Anda di makam Rasulullah SAW. Ini suatu tempat yang berjauhan. Pada saat itu tidak sama dengan sekarang. Bagaimana antara ayah dengan anak ini bisa berkomunikasi? Yang ayahnya mengantarkan Maulana ke makam Nabi, anaknya dengan suatu waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda mengantarkan Al-Quran sebagai amanah dari ayahnya. Bagi saya ini adalah suatu pesan bahwa anak tersebut juga memesankan pesan ayahnya. Ini tolong disampaikan kepada Maulana Syekh Nazim, suatu bukti, suatu hujah bahwa di antara para wali Allah mereka saling berkomunikasi dengan caranya masing-masing sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maulana Syekh Nazim ingin melihat dan ingin diperlihatkan bukti bahwa Maulana Syekh Hisham telah melakukan apa yang telah diperintahkannya, berkomunikasi dengan dua orang ini, ayah dan anaknya ini, yang kita tidak pernah tahu bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain pada saat itu. Ini merupakan pelajaran dan nasihat dari Maulana dilanjutkan oleh beliau kepada kawan-kawan, kepada kita semua, khususnya majelis yang ada di sini, yang suka membacakan salawat. Teruslah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berjihadlah dengan jihad yang sebaik-baik jihad sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam mengendalikan hawa nafsu, dalam mengendalikan ego kita. Jangan sampai kita yang mengendalikan hawa nafsu, dan pasti yakin suatu saat kita akan pasti bersama Rasulullah SAW. I will end with that story, with another story. To see what I read the hadith, إذا أراد الله خيرا بعبده جعل له واحدا من الخلق. Allah wants faith for His servant, He will make a guide from within His heart. I want the invitation. I was going downtown to get my invitation of someone invited me as a story. The story is called Jacket. They sell scarves, women's scarves, and jacket. Like that. I was going down and parked the car. I saw a lady with her father. One lady in a car with her father stopped the car quickly, and the girl was jumping from the car, coming to me. And she looked at me and said, "Sheikh Hisham?" I said, "Yes." She is Hindu. And her father is Hindu. I said, "Yes." Maulana akan menutup khutbahnya dengan suatu peristiwa yang juga insya Allah kita bisa mengambil hikmahnya. Kita mengenal ada suatu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu mengirimkan ilham-ilham ke dalam hatinya supaya hambanya itu selalu terpelihara di jalan yang lurus. Ketika itu Maulana berada di Kuala Lumpur 5 tahun yang lalu, kira-kira 5 tahun yang lalu, dan Maulana dalam perjalanan ke daerah downtown, daerah kota dari Kuala Lumpur untuk mencari sesuatu bersama orang yang mengundang beliau pada saat itu. Nah, beliau berada di dalam mobil pada saat itu berjalan di tengah kota. Tiba-tiba ada seorang wanita bersama ayahnya
dan terlihat bahwa dua orang ini adalah bukan Muslim tetapi Hindu, dua orang Hindu menghentikan mobil dengan tiba-tiba, dan yang perempuan muda ini masuk ke dalam mobil mendekati Maulana Syekh Hisham dan menunjuk, "Anda Syekh Hisham?" Lalu Maulana menjawab, "Iya." Bisa pada saat itu bersama teman. I said, yes, I'm Sheikh. She said, I am following you on the internet. Wanita itu mengatakan, "Saya selalu mengikuti Anda melalui internet On Sufi Life. di Sufi Life." Since 4 years. 4 tahun, sudah berjalan 4 tahun. But I cannot find it. Saya mencari-cari tetapi saya tidak bisa bertemu dengan Anda. Last night, I saw a dream. Tadi malam saya bermimpi, The man came to me seorang laki-laki datang kepada saya di dalam mimpi itu. and said, you want to see Sheikh Hisham? Anda ingin bertemu dengan Syekh Hisham? At 4 o'clock, he agreed. At the right time, 4 o'clock, he is going to be parking his car in the same place where we were at. That's near the store that you see him there. Di dalam mimpi itu ada seorang lelaki menghampiri wanita Hindu ini menjelaskan, "Engkau kalau ingin bertemu dengan Syekh Hisham jam 4 sore datanglah ke tempat ini, dan disitulah engkau akan bertemu Syekh Hisham." Disitulah benar-benar kejadian. And she was crying. Dan wanita itu dalam menerangkan kejadian ini menangis terharu. So she said, I was waiting since morning for the time to come at 4 o'clock to drive and come to that street facing the store in order to see you and take shahad. Oleh karena itu saya menunggu jam 4 dari pagi-pagi. Nah, ya, udah pasti jam 4, ditunggu juga dari pagi. Ditunggu dari pagi untuk ketemu jam 4 pagi, jam 4 sore untuk bertemu Maulana Syekh Hisham. Saya menunggu di tempat ini dan memandangi toko di mana engkau akan berkunjung ke tempat itu dari laki-laki yang di dalam mimpi itu. Saya berniat untuk menjadi Islam dan bersahadat melalui Anda. She took shahada, she became Muslim, her father still didn't. Wanita itu bersahadat masuk Islam, ayahnya tetap Hindu. And she left. Setelah bersahadat kita berpisah. Perempuan itu pergi dan saya punya urusan sendiri. Tetapi wanita itu sudah bersahadat dan Islam. When Allah wants to guide you, if you are on the right way, Allah will guide you. If Allah wants to guide His servant, Hindu, Buddhist, anything, will guide him to Islam. There is no blockage. Lihatlah bagaimana ketika Allah berkehendak. Ketika Allah berkehendak seseorang, baik itu Hindu atau Buddha, ini diberikan hidayah, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. As soon as she said, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah," all her sins anyway. Dan ketika wanita itu bersahadat masuk Islam, semua dosa-dosa sebelumnya hilang. Because Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Islamu yajibu maqam. Islam will everything what is before. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa Islam itu menghapus semua keburukan sebelumnya. So let us renew our shahada. Mari kita bersahadat sama-sama bersama Maulana. Bayat, angkat tangan semua. Ashhadu an la ilaha
فيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابه والله على ما نقول وكيل. وقبلنا بسيد الشيخ محمد ناصر الحقاني شيخا مرشدا. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وحضرة شيخنا سيد الشيخ عبد الله الفارس الدرساني سيد الشيخ محمد ناصر الحقاني. الفاتحة. Before we end, I would like to announce that Maulana, may Allah bless his soul, Sheikh Nazim is happy with Sheikh Habib Ali. And I have been ordered some long time ago to tell him he is authorized to give bay'ah on the Tariqa al-Naqshbandiyya, Nazimiyya, Aliyya, Haqqaniyya, Ruhaniyya, on the Naqshbandi order to give bay'ah to Maulana Sheikh Nazim. Anyone who comes and wants bay'ah, he can give, he is being authorized from now on, inshallah, and he can guide and direct many of newcomers, inshallah. That is being granted to him, and to do the zikrullah every Thursday, Naqshband every Thursday and Saturday. Dengan ini juga Maulana Syekh Hisham Karbani, dengan apa yang beliau terima dari Maulana Syekh Nazim Al-Haqqani, mursyid agung beliau, memberikan ijazah kepada Habib Ali, sebagaimana Maulana Syekh Nazim dan Maulana Syekh Hisham bergembira dan senang dengan apa-apa yang dilakukan oleh Habib Ali. Oleh karena itu diberikan ijazah kepada beliau untuk memimpin umat di sini, memberikan bayat, memimpin zikir kepada siapapun yang ingin berkehendak menjadi majelis Syariqah Naqshbandiyyah Nazimiyyah Aliyah Rabbaniyah. Maka Habib Ali telah diberikan otoritas penuh, diberikan ijazah penuh melalui Maulana Syekh Hisham Karbani dari Mursyid Agung yang Maulana Syekh Nazim untuk memberikan bayat kepada siapapun, khususnya kaum orang-orang muda, dan diberikan waktu mungkin bisa zikir malam Jumat atau Sabtu malam juga zikir Naqshbandiyyah. Inshallah, he is authorized. Means the bay'ah that comes, that he gives, it's not for him, it's for Awliya Allah, for Maulana Shaykh, to that Shaykh, to the daughter of Shaykh, up to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, up to Allah Subhanahu Wa Ta'ala, as the verse of bay'ah states, Bismillahirrahmanirrahim, alladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. That bay'ah will go for Allah Subhanahu Wa Ta'ala. May Allah accept from all of us. بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة. Habib Ali akan memberikan bayat kepada siapapun yang ingin bergabung dengan majelis Naqshbandiyyah Nazimiyyah Aliyah yang mulia ini, dan bayat itu kepada Maulana Syekh Nazim Al-Haqqani. Selanjutnya diteruskan sampai kepada Rasulullah SAW, dan hakikat bayat adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayat bukanlah untuk diri sendiri, tetapi kepada Mursyid Agung kita, supaya kita patuh kepada Aulia Allah dalam nasab Syariqah Naqshbandiyyah Aliyah ini, sebagaimana setiap ayat yang dibacakan ketika kita mengambil bayat oleh Maulana. Inshallah, his ahd to be a wali, inshallah. Insyaallah beliau nanti akan menjadi seorang wali Allah. First time I saw him like 5 years ago. 5 years. Yeah, I saw that
light in his heart. That light, inshallah, will be open, attracting a lot of people to love the love of Prophet, love of awliya, love of Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. He has that power. So keep with him as long as you can, inshallah, and more people will come, hopefully, we always feel like that. Karmat Habib, Karmat Al-Fatiha. Maulana melanjutkan bahwa sejak beberapa tahun yang lalu pertemuan pertama kali dengan Habib Alwi, Maulana sudah mengawasi Habib Alwi ini dan telah melihat cahaya di dalam hatinya demikian terang, terbuka dan terbuka terus. Insya Allah kita berharap sekali lagi bahwa cahaya itu semakin terbuka. Ikutilah selalu bersama Habib Alwi. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang berwujud. Alhamdulillah.